Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Sipira Kalelang, kelas A semester 3 program studi pengelolaan hutan, jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan membahas tentang simple random sampling atau metode acak sederhana. Latar belakang, metode acak sederhana atau simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih, sehingga hasil penelitian lebih objektif dan representatif. Kelebihan metode ini terletak pada kesederhanaan penerapan serta kemampuannya meminimalkan bias, sehingga banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian sosial, pertanian, dan juga penelitian kehutanan. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan daftar populasi yang lengkap dan sulit diterapkan pada populasi yang besar atau tersebar luas karena memerlukan waktu, tenaga, dan biaya lebih besar. Yang pertama, keanekaragaman insekta serasa daun dengan metode sampel acak sederhana. Jurnal ini meneliti keanekaragaman serangga pada serasa daun di daerah Potrobongsan menggunakan metode simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semut merupakan spesies paling dominan dan faktor lingkungan seperti suhu udara normal, tanah lembab, serta ketersediaan serasa daun sangat memengaruhi keanekaragaman serangga. Keunggulan dalam penelitian ini adalah penerapan metode acak sederhana yang memungkinkan representasi populasi serangga di area penelitian. Namun, keterbatasannya adalah cakupan lokasi yang hanya pada satu wilayah, sehingga generalisasi hasilnya perlu hati-hati. Yang kedua, penaksiran rataan dan variansi populasi pada sampel acak terstratifikasi dengan auxiliary variabel. Artikel ini membandingkan efektivitas sampel acak sederhana atau simple random sampling dengan sampel acak terstratifikasi, terutama dalam hal penaksiran, dan variansi populasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa stratified random sampling lebih unggul karena mampu menghasilkan variansi minimum, khususnya pada populasi besar. Penambahan auxiliary variabel dan alokasi optimum semakin meningkatkan akurasi estimasi. Kontribusi jurnal ini terletak pada aspek metodologis dalam statistik inferensia, tetapi kelemahannya adalah belum banyak memberikan contoh aplikasi nyata di lapangan. Yang ketiga adalah rancangan bangun aplikasi quiz count pilkada berbasis SMS gateway dengan metode simple random sampling. Penelitian ini merancang aplikasi quiz count berbasis SMS gateway yang menggunakan simple random sampling untuk pemilihan TPS sebagai sampel. Inovasi ini memberikan solusi cepat dan transparan dalam memantau hasil pemilu. Keunggulannya adalah integrasi teknologi SMS atau gateway yang murah, efisien, dan real-time. Namun, kelemahannya adalah masih berbasis pada skala, lokasi, atau juga studi kasus lebih Klingel, sehingga pengembangan lebih lanjut untuk pemilu nasional perlu ditinjau.
Yang keempat, analisis quick count dengan metode stratified random sampling atau studi kasus pemilu Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2018. Jurnal ini menganalisis keakuratan quick count dengan menggunakan stratified random sampling. Hasilnya menunjukkan prediksi yang sangat persis dengan kesalahan absolut hanya 0,84%. Kekuatan penelitian ini adalah penerapan langsung metode statistik pada kasus nyata pemilu serta perbandingan hasil dengan data resmi KPU. Kekurangannya adalah hanya fokus pada satu pemilu daerah sehingga aktivitas metode pada pemilu lain masih perlu diuji lebih lanjut. Yang kelima yaitu analisis tingkat kematangan gonad teripang keliling atau di dalam Karimun Jawa. Penelitian ini meneliti kematangan gonad teripang dengan metode observasi lapangan di perairan menjangan kecil Karimun Jawa. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kematangan gonad berada pada tahap perkembangan dengan kondisi perairan yang mendukung. Kontribusi penelitian ini penting bagi pengelolaan sumber daya perikanan. Kelemahannya adalah tidak jelas secara rinci metode sampling yang digunakan sehingga sulit menilai representatif data. Yang keenam, aplikasi quick count pilkada dengan menggunakan metode random sampling berbasis Android. Penelitian ini menghasilkan aplikasi quick count berbasis Android yang menggunakan random sampling untuk memilih TPS. Aplikasi dibangun dengan Java, Android Studio, dan MISCOE. Keunggulannya adalah memanfaatkan teknologi mobil untuk mempercepat perhitungan suara dan mempermudah distribusi data. Namun, keterbatasannya adalah keamanan data dan validitas sistem yang belum diuji dalam skala besar. Yang ketujuh, modified ratio estimatoris interest random sampling. Artikel ini fokus pada pengembangan estimator rasio modifikasi untuk rataan populasi dalam stratified random sampling. Hasil analisis menunjukkan estimator modifikasi memiliki bias dan mean square error lebih kecil dibandingkan estimator yang ada. Keunggulannya adalah kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan metode sampling. Namun, aplikasinya masih terbatas pada data simulasi atau CNUS, sehingga validasi pada data lapangan perlu dilakukan. Yang ke-8, penarikan sampel berdasarkan peringkat atau ranked set sampling pada analisis regresi linear berganda. Penelitian ini membandingkan simple random sampling atau SRS dengan ranked set sampling atau RSS pada regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa RSS lebih efisien dibandingkan SRS karena menghasilkan presisi lebih tinggi. Keunggulan penelitian ini adalah memperkenalkan metode RSS sebagai alternatif baru dalam analisis statistik. Namun, kelemahannya adalah implementasi RSS cukup rumit karena memerlukan tahap perangkingan variabel konkomitan. Yang ke-9, sistem pengambilan contoh dalam metode penelitian. Jurnal ini merupakan kajian literatur
yang membahas berbagai metode sampling, baik probabilitas maupun non-probabilitas. Tujuannya adalah memberikan informasi komprehensif mengenai teknik sampling dan juga implementasikannya terhadap kualitas penelitian. Kelebihannya adalah cakupan pembahasan yang luas dan bersifat edukatif. Kekurangannya karena berbasis literatur jurnal ini tidak menyajikan data empiris lapangan. Yang terakhir, implementasi metode random sampling pada animasi herbisida dan fungisida. Penelitian ini menerapkan metode simple random sampling untuk menguji efektivitas animasi motion grafis sebagai media promosi produk pertanian. Hasil uji validasi menunjukkan analisis tersebut sangat efektif dengan skor validasi tinggi 4,15 sampai 4,31. Keunggulan penelitian ini adalah integrasi metode sampling dalam bidang promosi digital. Kekurangannya adalah sampel yang digunakan relatif kecil sehingga generalisasi populasi konsumen lebih luas masih terbatas. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.